Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sutiaji yang akan membawa kabar KIPA. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan masalah vaksinasi di Kota Malang. Kepastian tanggal belum, tapi kepastian bulan sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jumlah orang pun yang saat ini diminta oleh kementerian dan siapa yang akan mendapatkan vaksin pertama, jumlah tokoh-tokoh ada 10 ya, jadi Porpinda, terus Toga, tokoh agama, dan Thomas, tokoh masyarakat, dan saya minta 1 untuk influencernya 1. Terus yang kedua adalah para nakes. Sementara nakes kemarin kita sampaikan bahwa pertama sudah terupdate sebagaimana yang dulu saya sampaikan, ada 7 ribuan, yang menyusul datanya ada 6 ribuan, ini on proses, dan insya Allah itu jumlahnya kita dapat 12.000 sekian, kita terbanyak kedua setelah Surabaya, karena memang banyak rumah sakit dan tenaga medis yang ada di Kota Malang. Masyarakatnya kemarin dari Dinas Kesehatan juga sudah menyampaikan kisaran 500.000 sekian. Kok jumlahnya sedikit Pak dari jumlah penduduk Kota Malang? Saya sampaikan bahwa jumlah penduduk Kota Malang ya itu nanti dikurangi usia 1 sampai usia 18, karena yang mendapatkan vaksin itu adalah usia 19 sampai usia 59. Dikurangi lagi nanti usia mungkin usia 19 sampai 59, dikurangi yang hamil, dikurangi lagi yang punya komorbid, dikurangi lagi nanti yang sudah pernah terpapar COVID-19. Maka tunggu kabar baik ini. Tapi sesungguhnya vaksin itu ada di kita sendiri. Sudah sering saya sampaikan, vaksin yang paling ampuh itu adalah kita. Jadi kita terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. M yang ketiga adalah menjaga jarak. M yang keempat ya kita menghindari kerumunan, dan M yang kelima adalah membatasi mobilitas. Ini masalah vaksin. Yang kedua berkaitan dengan masalah PPKM. PPKM di Kota Malang ini tanya efektif atau tidak sih? Sekarang dari pusat ada PPKM tahap kedua. Sudah saya sampaikan PPKM, PSBB dan apapun namanya, efektif tidaknya itu adalah bergantung pada masyarakat. Maka saat ini saya minta sekali lagi kepada masyarakat untuk selalu menjaga diri. Kemarin sudah kita terbitkan ya Perwal nomor 1 2021 yang mengatur itu. Ada kelonggaran sedikit sebetulnya. Kalau instruksi Menteri Dalam Negeri itu kan seperti toko, ya, mall, kafe, restoran tutupnya pukul 19. Di Kota Malang kita perlakukan pukul 20 tapi sudah langsung tutup. Bagi PKL kami tolerir. Pukul 20 boleh buka tapi tidak menyiapkan tempat duduk, take away semua. Kasihan pada saudara-saudara kita, mereka buka pukul 5 atau pukul 6, pukul 8 sudah tutup. Ini kan kasihan. Maka boleh buka dengan catatan tidak menyediakan atau tidak menyiapkan tempat duduk. Jadi take away supaya tidak ada kerumunan. Ini untuk teman-teman PKL. Mohon sekali lagi kesadaran itu, dan seandainya tertib bagus, penilaian dari pusat PPKM berhasil, maka tidak akan ada perpanjangan. Dan kami tadi akan telepon ke pusat indikator-indikator kenapa kami harus dilakukan perpanjangan dan seterusnya. Yang ketiga berkaitan dengan masalah penerapan parkir atau e-parkir di Kota Malang. Mohon sekali lagi jangan ada pelintiran-pelintiran yang tidak baik, karena ada media yang menyampaikan bahwa wali kota dulu ketika jadi wali janji manis tidak akan ada e-parkir. Ya, saya sampaikan ketika itu tidak mungkin ada e-parkir karena apa? Regulasinya tidak ada.
karena belum ditata di regulasi. Di sekarang sudah ada penata regulasi, dan e-parkir kami adalah tempat-tempat yang milik pemerintah. Yang kedua, goalnya adalah bagaimana tukang-tukang parkir ya ini kesejahteraannya bisa naik. Seperti yang ada saat ini di stadion, itu kita rekrutmen 14 tukang parkir. Nanti insya Allah kita gajinya juga UMK ya. Insya Allah lah kesejahteraan tukang parkir akan kita perhatikan, dan tidak ada yang dirugikan. Semua akan kita rangkul bersama-sama. Ya, kita sudah lihat kok ya kemarin hasil dari e-parkir itu setiap harinya antara 4 juta sampai 5 juta. Tinggal ngalikan saja. Ya, diperkirakan nanti akhir tahun ya kurang lebih ada 1,2 sampai 1,3 miliar. Kalau dulu setorannya hanya 240-an. Berarti kan ada peningkatan 3 kali sampai 4 kali lipat dari yang kemarin. Untuk itu kita bersabar, dan itu kembali semuanya ini akan kita kembalikan pada masyarakat. Nah, terbuka semua, nanti masyarakatnya juga bisa tahu. Apalagi ini sudah kerjasama dengan Bank Jatim, kita pakai cashless ya. Jadi nanti kita hanya barcode-nya itu ditempelin ya, sudah klik bahwa dia sudah membayar dan ada buktinya, dan semuanya orang bisa lihat. Nanti kami akan laporkan per hari sekian mobil yang masuk sekian, kendaraan ini roda 2 yang masuk sekian, nanti bisa dipublish di media. Ini apa? Untuk keterbukaan kita semua, bahwa ini adalah uang rakyat yang harus dikembalikan pada rakyat berupa pembangunan. Dan yang terakhir berkaitan dengan masalah penanganan banjir, sekali lagi saya mohon kesabaran dan mohon maaf pada seluruh masyarakat Bumi Harim yang kita cintai, bahwa kami sekarang lagi nyusun yang namanya master plan drainase. Kita minta pada Pak Lurah semuanya, existing drainase di Kota Malang ini harus ada kesejarahannya, yang sudah ada gimana dan modelnya nanti gimana. Tapi ada beberapa titik yang sudah insya Allah di kabar kita kemarin sudah kami sampaikan. Di Soekarno-Hatta sudah kami ajukan kepada provinsi, karena itu wilayah provinsi ya. Nanti ada sudetan dari kapal sana ya, monumen kapal itu sampai ke Brantas, itu bisa mengurangi atau bahkan bukan mengurangi, memastikan bahwa nanti di Gelintung ya itu juga sudah tidak ada banjir, di Tulus Rejo tidak, Lowokwaru tidak, seareal Soekarno-Hatta tidak. Di sebelah barat selatan di sini, barat selatan di Klaseman sini ya, Klaseman seputar dengan UM dan seterusnya, yang namanya jacking sekarang lagi proses di Bani. Mudah-mudahan segera biar ada penyerahan dari pihak 3 kepada pemerintah kota dan segera bisa difungsikan. Terus yang di Insinyur Rais ini kami tata, dan hari ini kita sudah sebenarnya tim ahli kemarin sudah kumpul dengan PU untuk menata dan bagaimana mengantisipasi, serta kami minta kepada PU kemarin untuk segera membagi 5 titik, jadi ngontrol terus. Jadi sekarang besok sudah tidak ada alasan bahwa sampah dan sedimen ini yang menjadi alasan banjir, karena itu terus setiap hari kita bersihkan, termasuk titik-titik yang lain. Karena ketika 2018 kemarin jumlahnya ada 50 lebih titik, terus kita kurangi 2019 kemarin 26, terus kita kemarin sisa 11 ya. Ini ada tambahan lagi, dan mudah-mudahan pelan tapi pasti ini bisa mengurai serapan atau resapan air ini ya, sehingga tidak membiarkan banjir. Serta insya Allah dalam minggu ini kami membuat surat edaran kepada seluruh pengembang bahwa ada keharusan untuk membuat sumur-sumur resapan. Jadi tidak dibolehkan ya pengembang itu ya, rumah-rumah itu membuang limbah hujan ke aliran-aliran yang
memang kemarin untuk awalnya itu adalah keterbatasan karena awalnya dia di tempat-tempat itu adalah RTH. Saya kira demikian, terima kasih, dan mudah-mudahan ini program-program kita ke depan atau program yang akan kita lakukan selalu mendapat bingkai ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.